Buta kala perlu dilebur dan disempurnakan, supaya manusia diingatkan perihal adanya sifat negatif dalam dirinya sendiri yang merupakan sumber daya alam yang justru menjadi musabab terjadinya bencana alam. Kalau dijalankan sungguh-sungguh, maka akan mencapai Rahayu, salam budaya, salam Nusantara. Hai pemirsa semua, bagaimana kabarnya hari ini? Kami dari Duta Film Kediri mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi 1947 Saka. Semoga keheningan ini memberikan ketenangan dan menjauhkan kita dari segala energi negatif. Baiklah pemirsa, di momen Nyepi kali ini akan sangat menarik ya jika diisi dengan pembahasan tentang ogoh-ogoh. Yuk, simak liputannya sampai selesai. Ogoh-ogoh merupakan tradisi unik dalam budaya Bali yang menampilkan patung raksasa sebagai simbol buta kala. Buta kala merupakan kekuatan alam semesta dan waktu yang diarak menjelang Hari Raya Nyepi. Tujuannya adalah untuk mengusir roh jahat dan menyambut Tahun Baru Saka. Ogoh-ogoh melambangkan buta kala kekuatan alam semesta dan waktu yang tak terukur dan tak terbantahkan dalam ajaran Hindu Dharma. Buta kala digambarkan sebagai sosok yang besar, menakutkan, dan berwujud raksasa. Pawai ogoh-ogoh bertujuan untuk membersihkan alam semesta dari kejahatan dan kekacauan, serta menyambut tahun baru dengan keadaan batin yang suci. Dalam pembuatannya, ogoh-ogoh melibatkan kerjasama seluruh komunitas desa atau banjar. Ogoh-ogoh dibuat dari bahan-bahan seperti bambu, kayu, kertas, dan bahan daur ulang lainnya. Proses kreatif ini juga menjadi kesempatan bagi para seniman lokal untuk mengekspresikan bakat dan keterampilan mereka. Ogoh-ogoh diarak beramai-ramai keliling desa pada senja hari pengerupukan, sehari sebelum Hari Raya Nyepi. Pawai ini diiringi dengan musik tradisional Bali seperti bleganjur. Dan setelah diarak, ogoh-ogoh dibakar sebagai simbol pembersihan dan pembuangan keburukan. Pembersihan yang dimaksud adalah pembersihan angkara murka yang ada pada setiap diri manusia. Angkara adalah perilaku negatif yang berkonsepsi buta kara dalam budaya Nusantara. Dalam bahasa Jawa kuno maupun Jawa Tengahan terdapat suatu kata serapan dari bahasa Sansekerta, yakni ahangkara, yang berarti konsep kepribadian atau diri yang egoistik. Egoisme meliputi kebanggaan, congkak, sombong, mementingkan diri sendiri, atau dalam arti yang lebih baik adalah kepercayaan pada diri sendiri.
Sikap dan perilaku ahangkara terbentuk karena pikiran yang membentuk ego. Bisa juga karena didorong oleh nafsu atau kebanggaan yang tidak terkendalikan. Dan dalam bahasa Indonesia, kata arkais ahangkara itu berubah menjadi angkara. Dalam kata keangkaraan, memiliki arti kekejaman, kebengisan, kebiadaban, ketamakan, atau kelobaan. Seringkali kata angkara diikuti dengan kata kerja murka, menjadi angkara murka. Sedangkan kata murka berarti sangat marah atau sangat tidak senang, sebagai respons emosional atas tindakan yang tidak adil. Dalam ajaran Islam, angkara murka merupakan manifestasi dari hawa nafsu yang tidak terkendali. Angkara murka bisa menjadi sumber ekstremisme, radikalisme, atau terorisme. Banyak agama menempatkan angkara murka sebagai sikap negatif yang bertentangan dengan ajaran agama. Sikap dan tindakan angkara murka bisa hilang karena kejujuran orang-orang baik. Sebagai suatu bentuk kepribadian, sikap dan perilaku angkara murka hadir pada diri orang tertentu yang tidak kuasa mengendalikan hawa nafsunya, baik nafsu amarah, serakah, egois, keji, atau perilaku tidak baik, tercela, dan tidak suci. Orang-orang yang berkarakter demikian tidak terkecuali memegang peran sebagai penguasa, sehingga muncullah sebutan penguasa angkara murka. Dalam seni peran, tokoh itu disebut tokoh antagonis, yakni jenis tokoh peran yang berkarakter jahat atau buruk. Kemunculannya pada suatu kisah menjadi sumber persoalan dalam cerita bersangkutan. Namun tokoh antagonis justru mempunyai kekuatan karakter yang memunculkan suatu masalah atau konflik yang tidak dapat dihadirkan oleh jenis tokoh peran lain. Pada laman mitologi, misalnya mitologi agama Hindu di Bali, angkara murka disosoki sebagai Buta yang berwujud fisik dengan ukuran besar dan menakutkan seperti wujud raksasa, atau sebagaimana tergambarkan pada seni ogoh-ogoh. Selain ukuran tubuhnya besar, Buta mempunyai kuku panjang dan tajam, bergigi tajam dan bertaring, wajah seram, mata melotot, rambut tak beraturan, dan sebagainya. Demikian halnya dengan anatomi Buta di dalam wayang kulit Jawa yang dinamai dengan Buto atau rasekso dan raseksi. Buto memiliki bentuk ragam sesuai dengan ragam jenisnya. Kendati memiliki beragam bentuk dan ciri khusus, pada umumnya Buto dalam wayang kulit di Jawa digambarkan sebagai raksasa berukuran besar, bahkan amat besar, menakutkan, gigi runcing, dan disertai taring dengan mata yang melotot.
pikiran. Wajah kanang kue kimbal wan sila yang betawi. Bereden, uri lampah sila kali.